Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam membahas tentang ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan ibadah kita sehari-hari seperti itu, yang mudah-mudahan bermanfaat. Sebagaimana janji saya kemarin bahwa pada hari ini akan diterangkan itu makna bersuci secara nyata, bukan secara maknawi. Nah, kalau nanti tingkatan maknawi itu adalah tingkatan tasawuf nanti seperti itu. Faqolal Mufakkir rahimahullah tabaraka nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Tsumma qala, nah kitabut thaharati yang kemarin kita sudah bahas tentang ta'rif thaharah secara bahasa. Namun pada kesempatan kali ini akan kami bahas adalah thaharah secara syara'. Wa syar'an Rab'u hadatsin au izalatu najisin. Bersuci secara syara', nah, diartikan adalah mengangkatkan hadas, au izalatu najisin, atau menghilangkan najis, au makna fi makna huma, atau yang semakna dengan keduanya itu. Semakna dengan menghilangkan najis, semakna dengan mengangkatkan hadas itu maksudnya, bukan hadis, mohon maaf. Nah, kemudian au ala suratihima, atau yang sama, nah seperti keduanya, yang sama seperti mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis, seperti itu juga. Nah, wa hadza ta'riful Imamin Nawawi. Nah, ini adalah ta'rif, ya, pengertian yang diartikan oleh, yang didefinisikan oleh Imam Nawawi seperti itu. Nah, sekarang akan dijelaskan. Nah, ini harus kita paham betul-betul dalam memaknai bersuci ini. Apa sih yang dikatakan dengan raf'u hadatsin, yaitu mengangkatkan hadas? Mana contohnya? Nah, di sini dicontohkan kal wudu'i wal gusli, seperti wudu. Nah, dan mandi besar, tentu mandi besar, bukan mandi biasa. Nah, ketika wudu itu adalah kita sebenarnya tidak terkena najis. Nah, tapi karena kita ingin beribadah kepada Allah, ingin sholat, maka caranya itu kita itu harus suci daripada hadas. Seperti itu. Nah, suci daripada hadas. Nah, seperti wudu. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan bersuci untuk mengangkatkan hadas. Termasuk juga mandi besar. Nah, mandi besar juga kita nggak ada najis sebenarnya. Kita dituntut mandi itu bukan karena ada najis, tapi kita untuk mengangkatkan hadas besar. Nah, ini contohnya adalah bersuci untuk mengangkatkan hadas. Itu yang pertama, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang kedua ada namanya bersuci untuk menghilangkan najis. Nah, kita dituntut untuk bersuci karena ada najis di sana. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa? Kal istinja ibil ma'i, seperti istinja menggunakan air, seperti itu. Ya. Kenapa kok kita dituntut untuk membersihkan itu? Oh, karena di tempat istinja itu ada kotoran, maka kita hilangkan dengan air. Itu namanya bersuci untuk menghilangkan najis. Nah, bagian juga termasuk di sini adalah wa ghusli thawbil mutanajjisi, mencuci baju yang mana baju itu yang terkena najis, seperti itu. Nah, itu namanya bersuci untuk menghilangkan najis, itu yang utama. Kemudian ta'rif yang mengatakan ma fi makna raf'il hadasi, yang semakna dengan mengangkatkan hadas. Dia ini memang tidak mengangkatkan hadas, tapi semakna dengan mengangkatkan hadas. Seperti apa misalnya? Nah, kat tayammumi, seperti
tayamum. Tayamum itu adalah suatu bersuci, bukan mengangkatkan hadas, tapi semakna dengan mengangkatkan hadas. Yang mengangkatkan hadas itu adalah beruduk, karena nggak ada air, baru kita bertayamum. Itulah yang dikatakan dengan semakna dengan mengangkatkan hadas. Seperti itu ya. Wa wudu'i sahibid darurati. Begitu juga wudhunya bagi orang yang memiliki sahibu darurat, yang tidak dalam keadaan normal itu ya. Itu tidak mengangkatkan hadas dia. Nah, itu sudah ada saya posting di videonya bagaimana langkah-langkah kita sholat apabila kita dalam keadaan daimul hadas. Ya, apabila dalam keadaan kita itu istihadah. Nah, di sini seperti apa? Kasih silsil baul, seperti orang yang punya penyakit silsil baul seperti itu. Terus aja kencing, keluarnya kencingnya. Nah, berarti dia itu kalau uduk, uduknya itu bukan mengangkatkan hadas, tapi yang semakna dengan mengangkatkan hadas seperti itu. Nah, di sini dikatakan fa innal hadatsa la yartafi'u fihima. Hadas itu tidak terangkat. Nah, dengan sebab seperti itu tayamum dan orang yang daimul hadas seperti itu. Nah, bagaimana caranya uduk bagi orang yang sahibul daimul hadas? Nah, sudah saya post ya, di PU saya coba lihat di sana. Kemudian yang berikutnya adalah ma fi makna izalati an-najasati, yang semakna dengan menghilangkan najis. Dia tidak dikatakan menghilangkan najis, tapi semakna dengan menghilangkan najis. Kal istinja'i bil hajari, seperti istinja dengan menggunakan batu. Nah, istinja menggunakan batu. Kalau istinja dengan menggunakan air itu dikatakan dengan menghilangkan najis. Akan tetapi kalau istinja dengan menggunakan batu, nah itu tidak dikatakan mensucikan dari najis, tapi yang semakna dengan menghilangkan najis. Alasannya kenapa? Fa inna atharon najasati baqin, karena sesungguhnya sisa-sisa najis itu adalah tetap di sana, maka tidak dipandang seperti itu. Nah, ini adalah takrif Imam Nawawi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ma'ala surati raf'il hadasi, yaitu yang semisal dengan mengangkatkan hadas. Ya, seperti apa? Kal agsalil masnunati. Nah, seperti mandi-mandi yang disunnahkan. Jadi ketika mandi-mandi yang disunnahkan itu adalah tidak mengangkatkan hadas. Ya, tidak mengangkatkan hadas dia itu, karena itu adalah hukumnya sunnah. Nah, sebabnya nanti begini permasalahannya nanti ya. Apabila air itu bekas dipakai untuk bersuci, untuk mengangkatkan hadas, kemudian hadasnya itu terangkat, maka air itu apabila tersisa kurang daripada 2 kula, air itu dikatakan mustakmal. Seperti itu kan. Nah, maka kalau hal-hal yang sunnah, mandi-mandi yang disunnahkan, seperti itu. Nah, walaupun dipakai mandi, air itu adalah tidak menjadi mustakmal, karena air itu tidak bisa mengangkatkan hadas seperti itulah. Nah, termasuk juga di sini wal wudu'il mujaddadi, seperti tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Kita belum batal, padahal belum batal, tapi dengan syarat wudu kita itu sudah pernah kita gunakan, entah sholat tahiyatul masjid sholat wudu maka itu baru boleh kita tajdidul wudu seperti itu. Apabila belum wudu yang pertama itu belum digunakan, maka tidak dikatakan tajdidul wudu, itu namanya israf, pemborosan. 2 kali wudu akhirnya seperti itu beda. Dengan syarat adalah wudunya yang pertama itu sudah pernah digunakan seperti itu. Nah, adapun tajdidul wudu, karena dia itu enggak batal wudu, maka airnya itu tidak dapat mengangkatkan hadas. Boleh kok air itu dipakai, karena air itu bukan dikatakan air mustamal seperti itu ya. Lebih jelasnya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah ma'ala surati izalatin najasati. Nah, yang serupa dengan menghilangkan najis juga seperti itu. Seperti apa? Kagos ratitaniati wa tsarisati fi izalati najasati. Nah, seperti menghilangkan
basuhan yang pertama atau kedua ketika menghilangkan najis seperti itu. Karena yang wajib itu pertama kan udah hilang dia itu. Adapun yang kedua, yang ketiga itu hanyalah hukumnya sunnah. Maka yang basuhan kedua, yang ketiga itu tidak dapat menghilangkan najis. Yang pada hakikatnya adalah yang pertama itulah yang mengangkatkan najis seperti yang menghilangkan najis seperti itu. Yang mudah-mudahan cepat dipahami. Yang mudah seperti itu. Intinya kita lebih paham terlebih dahulu bagaimana sih najis-najis tersebut, pembagian najis itu bagaimana, supaya nanti ke depannya kita semakin paham. Yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas ya bisa ditanyakan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.